Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bro88. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal cerita atau penerapan pada materi lingkaran, khususnya tentang luas dan kelilingnya. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang luas dan keliling, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya luas lingkaran kita bisa cari dengan rumus pi kali r pangkat 2, dan keliling kita bisa cari pakai rumus 2 kali pi kali r, di mana r adalah jari-jari dan pi adalah ketetapan. Atau kalau kita menggunakan diameter, kita bisa mencari luas itu sama dengan 1/4 kali pi kali d pangkat 2, dan keliling itu sama dengan pi kali d. D adalah diameter. Nah, langsung saja ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas untuk sebagai latihan dalam soal cerita. Yang pertama, ayah akan membuat sebuah kolam ikan hias. Kolam tersebut berbentuk lingkaran dengan diameter 5,6 meter. Berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut? Nah, yang perlu kita catat dari kalimat soal ini adalah poin pentingnya yang mana, yaitu yang penting yang pertama, kolam tersebut bentuknya adalah lingkaran dengan ukuran diameternya adalah 5,6 meter. Berarti kalau kita tulis diketahui, berarti yang diketahui adalah bentuknya adalah lingkaran. Kemudian diameternya itu adalah 5,6. Kalau diameternya 5,6, maka jari-jarinya berapa? Nah, kita bisa terserah nanti mau pakai diameter atau jari-jari. Kalau misalnya ini kita pakai jari-jari, maka ya jari-jarinya yaitu 2,8 meter. Nah, yang ditanyakan adalah, apa yang ditanyakan? Berapa luas tanah? Nah, luasnya berarti luas tanah. Maka jawab. Kalau kita mau jawab, jangan lupa tulis dulu rumusnya. Luas sama dengan pi kali r pangkat 2. Pi-nya berapa? Karena saya pakai jari-jari ya. Nanti teman-teman boleh pakai diameter atau jari-jari bebas. Nah, jari-jari 2,8. Karena R-nya 2,8 pangkat 2, maka saya pakai pi 22/7 sama dengan 22/7 dikali 2,8 kali 2,8 dibagi 7, 1 dibagi 7 berapa ini? 0,4. Nah, kalau anak-anak nggak terbiasa menggunakan ini, anak-anak boleh menulisnya begini: 22/7 dikali 28 kali 28 pernya per. Nah, ditulis model begini juga boleh. Yang mana yang sekiranya anak-anak mudah, teman-teman semua mudah, nah itu yang dipakai. Nah, sehingga kita tinggal hitung 22 kali 0,4 yaitu 8,8 dikali 2,8, sehingga kita peroleh 8,8 kali 2,8, 4 nyimpen 6, 64 tambah 6 70, 6 nyimpen 1 16, 176, 4 6 4 2, berarti 2 4 6 4. Komanya di mana? 1 2 1 2. Oh, berarti di sini. Meter persegi. Nah, berarti kita sudah peroleh. Jadi, nah, kalau soal cerita ada 4 tahapan. Yang pertama diketahui, yang kedua ditanya, yang ketiga jawab, dan yang keempat jadi. Kesimpulannya apa? Jadi luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam adalah 24,64 meter persegi. Gampang kan ya?
Yang penting kita tinggal tulis alurnya, cara nulisnya, itu betul, insya Allah mudah nanti. Nah, saya kasih contoh lagi deh. Permukaan sebuah meja itu berbentuk lingkaran dengan panjang diameternya adalah 70, sama bentuknya juga lingkaran. Nah, berapa keliling dan luas permukaan meja tersebut? Yang diketahui, bentuk lingkaran dengan diameternya 70 cm. Di sini saya pakai jari-jari aja ya. Berarti kita peroleh jari-jarinya adalah 35 cm. Yang ditanya yaitu berapa keliling dan berapa luas. Saya biasanya hanya nulis begini aja kalau ditanya, dan ditanyanya saya jarang nulis dalam bentuk komplit berapa keliling dan luas permukaan meja tersebut. Nah, saya jarang nulis gitu. Biasanya langsung saya cari poinnya di mana. Nah, jawab. Untuk menjawab berarti keliling itu sama dengan 2 kali B kali R. 2 kali B nya 22/7, R nya 35. Berarti ini 5. Kita peroleh bahwa kelilingnya adalah 220 cm. Luasnya bagaimana? Luas itu sama dengan B kali R pangkat 2. B nya 22/7 kali R nya 35 kali 35 bagi masih 5, 1 100. 22 kali 5 110 kali 3 5, berarti hasilnya 0,583 cm pangkat 2. Loh, mudah kan ya? Nah, jadi keliling dan luas permukaan meja tersebut berturut-turut adalah berapa kelilingnya? 220 cm dan luasnya yaitu 3850 cm persegi. Nah, gampang ya. Tahapannya mudah dipahami ya. Jika video ini terlalu cepat, bisa tinggalkan komentar. Nanti di video-video selanjutnya akan saya jelaskan dengan sedikit lebih lambat. Nah, satu contoh lagi. Ini kebetulan saya lagi pilek. Di contoh berikutnya ada seutas kawat yang panjangnya itu 88 cm. Nah, oke. Nah, kawat ini akan dibuat sebuah lingkaran. Jari-jari lingkaran kawat tersebut adalah diketahui yaitu panjang kawat sama dengan 88 cm. Nah, ini akan dibuat apa? Mau dibuat sebuah lingkaran. Kira-kira lingkarannya nanti panjangnya seberapa jari-jarinya? Nah, yang ditanya adalah jari-jari lingkaran. Nah, panjang kawat ini sebagai apa? Kalau misal saya punya panjang kawat dari ujung sini sampai ujung ini ada 88 cm, ini mau dimelengkungkan menjadi lingkaran begini. Nah, maka panjang kawat ini itu sama dengan keliling lingkaran. Sehingga untuk mencari jari-jari kita bisa gunakan rumus keliling sama dengan 2 kali B kali R. Kelilingnya berapa? Ini itu nilainya sama dengan keliling 88. Sama dengan 2 kali 22/7 kali R. R nya berapa? Itu yang kita cari. Berarti 88. 2 kali 22 44/7 kali jari-jari. Nah,
Cara ini jari-jari, mencari jari-jari ini kan perkalian. Kita pindah melewati sama dengan, maka tandanya berubah menjadi bagi. 44 bagi itu 7. Jadi jari-jarinya sama dengan 88 dikali 7 per 44. Operasi hitung pecahan. Nah, masih 2. 2 kali 7 14. Berarti jari-jarinya sama dengan 14. Jadi jari-jari lingkaran, jari-jari lingkaran kawat adalah 14 cm. Gampang bukan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di contoh ini, jadi kalau kita mau menyelesaikan soal cerita, tentunya harus benar-benar kita pahami dulu kalimat soalnya. Suatu taman bunga berbentuk lingkaran dengan luas. Nah, ada taman bentuknya lingkaran, luasnya adalah 1386 meter persegi. Di sekeliling taman itu setiap 4 meter akan ditanami pohon cemara. Nah, berapa banyak pohon yang dapat ditanam? Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Kita cari kuncinya. Nah, yang diketahui apa? Yang pertama, tamannya berbentuk lingkaran. Yang kedua, luas lingkarannya adalah 1386 meter persegi. Nah, berikutnya di sekeliling taman. Nah, oke, di sekeliling taman, ini yang diketahuinya, taman akan ditanami pohon cemara berjarak 4 meter. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak pohon cemaranya. Nah, kalau soal seperti ini bagaimana kita menganalogikannya? Oke, kita jawab. Nah, yang andaikan taman itu ada ini, tamannya begini, luasnya kan berarti area dalam. Luas itu adalah area yang berwarna oranye. Nah, luasnya itu adalah 1386. Kemudian yang ditanya itu adalah di sekeliling taman ini. Nah, ini. Nah, di sekelilingnya ini mau ditanami pohon cemara dengan jarak adalah 4 meter. Begini kan ya? Nah, maka berapa banyak pohon cemara yang akan ditanam? Berarti kita harus tahu apa? Kita harus tahu panjang kelilingnya dulu. Baru kita tahu butuh pohon sebanyak berapa. Nah, untuk mencari keliling berarti saya butuh jari-jari. Kita cari dulu jari-jarinya. Luas itu kan B kali R pangkat 2. 1386 sama dengan 22 per 7 dikali jari-jarinya R pangkat 2. Berarti R pangkat 2 itu sama dengan 1386 dibagi 22 per 7. R kuadrat sama dengan 1386 dikali 7 per. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini cara ngitungnya bagaimana? Dibagi 2 masih 11, dibagi 2 ini masih 6, 9, 3. Berarti dibagi 11 masih 63, dibagi 11 habis. Berarti tinggal 63 kali 7. Benar ya, 63 ya.
R pangkat 2, sehingga kita bisa cek bahwasanya R pangkat 2 ini adalah 63 dikali 7, hasilnya nah hasilnya 441. Berarti R nya berapa? R nya sama dengan akar dari 441, yaitu 21. Ini tadi meter, maka di sini 21 meter. R nya kita sudah tahu, berarti sekarang kita cari keliling. Keliling sama dengan 2 kali B kali R. 2 kali 2, 2/7 kali 21 dibagi masih 3. 2 kali 2, 2, 44. 44 dikali 3, hasilnya 213 meter. Nah, panjangnya kan ini kelilingnya itu, atau panjang atau sekeliling taman tersebut itu panjangnya 132. Maka mencari banyak pohonnya ya 132 ini tadi, sepanjang ini dibagi sejauh 4 meteran, karena jarak antar pohon 4 meter, sehingga kita peroleh bahwasanya panjangnya adalah 30, banyaknya 33 pohon. Jadi banyak pohon cemara adalah 33 pohon. Nah, gampang kan ya? Nah, ini yang terakhir. Nah, ini soal terakhir di soal latihan kita. Nah, saya pilek, semoga segera sehat kembali. Nah, di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameternya adalah 56 meter persegi. Di dalam taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter persegi. Jika di luar kolam akan ditanam rumput dengan biaya 6.000 per meternya, maka berapa biaya yang dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut? Nah, kita harus perhatikan dulu. Untuk khusus yang ini diketahuinya saya tuliskan biasa. Saya tambahi gambar nanti. Yang diketahui dulu. Sebuah di pusat kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran. Nah, ini diameter, saya anggap ini sebagai diameter 1, kemudian ini diameter 2. Nah, diameter 1 yaitu 56 meter, berarti jari-jarinya adalah berapa? 28 meter. Diameter 2 atau ini adalah kolamnya, yaitu 28 meter, maka jari-jarinya yaitu 14 meter. Ini untuk taman, yang ini adalah untuk kolam. Nah, kemudian yang diketahui biaya pemasangan rumput itu adalah 6.000 per meter persegi. Yang ditanya adalah berapa biaya keseluruhan. Nah, khusus yang ini kita tidak cukup jika hanya mengandalkan ini saja, maka kita harus tahu persisnya seperti apa. Nah, di sini kita butuh yang namanya gambar. Saya gambarkan, misal yang ada di lingkaran kuning ini adalah tamannya, kemudian di sini ini yang dalam ini adalah, nah ini adalah kolamnya,
rumputnya di mana? Area rumput itu adalah di sini, di luarnya kolam tapi ada di dalamnya taman. Nah begini, area yang diarsir ini adalah rumputnya. Berarti bagaimana cara mencari biayanya? Ya kita harus tahu luas rumputnya. Untuk mencari luas rumputnya kita cari dulu. Yang pertama, luas tamannya berapa? Andaikan ini kita hitung total, maka luas taman yaitu B kali R pangkat 2. 2 per 7 kali jari-jarinya ini ya, kali 28 kali lagi 28, yaitu 41. 22 dikali 4 dikali 28, hasilnya yaitu 2464 meter persegi. Ini luas taman. Kalau luas kolam itu yang dalam ini. Nah, luas kolam itu berarti ya sama, B kali R pangkat 2, yaitu 22 per 7. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 14 kali 14 kali 14 bagi 7, 1, 2. Berarti 2 kali 22 dikali dengan 14, 616 meter persegi. Nah, luas rumput berarti kan ya luas taman dikurangi dengan luas kolam, yaitu 2464 dikurangi 616, hasilnya adalah 1848 meter persegi. Nah, ini adalah luas tanah yang akan ditanami rumput. Nah, biaya yang dibutuhkan yaitu ya luas yang akan ditanam berapa? 1848 meter persegi dikali per meternya adalah 6000. Jadi biaya yang dibutuhkan yaitu berapa? 11.088.000. Jadi nah, silahkan ditulis seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput adalah 11.088.000. Nah, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan soal cerita. Jika teman-teman adik-adik semua punya variasi soal cerita lagi, bisa dikirimkan di kolom komentar. Nah, selanjutnya di materi berikutnya saya akan bahas tentang busur dan tembereng pada lingkasan busur, tembereng, dan juring. Saya rasa untuk video kali ini cukup. Jangan lupa di like dan dibagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.